Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Rizky Pradipta dengan NPI 146230012. Di sini saya akan memperkenalkan tentang man in the middle. Apa itu man in the middle? Man in the middle attack adalah jenis serangan cyber di mana penyerangan secara diam-diam menempatkan dirinya di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi dengan tujuan untuk mengupi, mencuri atau manipulasi data yang perlu diperlukan tanpa sepengetahuan kedua pihak tersebut. Ilustrasi semisal Alice ingin mengirim pesan ke Bob, namun hacker menyusup di tengah dan membaca bahkan mengubah pesan tersebut. Alice dan Bob tidak sadar bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur. Jenis serangan MITM atau Man in the Middle, AIP spoofing. ARP spoofing ini menipu perangkat jaringan agar mengirim data ke penyerang, bukan ke tujuan sebenarnya. DNS spoofing. DNS spoofing mengarahkan korban ke situs palsu dengan memasukkan jawaban dari DNS server. HTTPS stripping mengganti kondisi HTTPS menjadi HTTP agar data tidak terenkripsi. Data tidak terenkripsi dan mudah dibaca. SSL hijacking adalah ketika menyusup ke proses negosiasi SSL atau TLS untuk mengakses data terenkripsi. WiFi eavesdropping membuat jaringan WiFi palsu, misalnya untuk menyadap lalu lintas pengguna. Studi kasus nyata, WiFi palsu di bandara. Seorang penyerang membuat jaringan WiFi gratis palsu bernama mirip dengan jaringan resmi bandara. Saat pengguna terhubung, semua aktivitas online mereka termasuk login akun bank disadap oleh penyerang. MITM pada aplikasi perbankan. Penyerangan penyusup ke jaringan dan memasukkan SSL hijacking berhasil mendapatkan kredensial nasabah saat mengakses aplikasi bank dari laptop tanpa VPN. Serangan MITM terhadap perusahaan dalam beberapa kasus, hacker menyusup ke jaringan internal perusahaan dan memantau komunikasi antar karyawan untuk mencuri dokumen rahasia atau melakukan sabotase. Dampak MITM, kebocoran data sensitif, pencurian identitas, kerugian finansial seperti misalnya apa mobile banking, kerusakan reputasi, akses tidak sah ke sistem. Bagaimana metode deteksi sertifikat SSL TLS mencurigakan? Perubahan dari HTTPS ke HTTP, koneksi internet melambat secara tidak wajar, aktivitas jaringan tidak biasa, peringatan dari antivirus atau firewall. Jadi ketika masuk ke apa web yang tidak resmi itu akan melakukan peringatan dari antivirus atau firewall yang secara terus-menerus dari sistem. Cara mencegah email attack, selalu gunakan HTTPS, gunakan VPN di jaringan publik, aktifkan dua faktor, update perangkat dan aplikasi secara rutin, hindari koneksi ke WiFi publik tanpa proteksi, gunakan firewall dan antivirus. Terima kasih.